Perkenalkan, saya Akbar. Sekarang sedang merintis ada beberapa usaha, tapi yang aku dampingin langsung ada namanya Biru Project. Biru Project itu usaha di bidang desain presentasi dan desain grafis. Jadi yang kita kerjakan sehari-hari adalah mengerjakan brief dari klien untuk mengerjakan custom presentation dan desain graphic design services gitu. Kami sekarang punya klien di 45 negara, di 5 benua. Biru ini kemudian sudah menjelma menjadi sebuah circle, kita namanya Biru Creative Hub. Kenapa namanya Biru Creative Hub? Karena berasal dari kata biru. Biru itu sendiri artinya kalau dalam bahasa Arab itu kebaikan. Jadi Biru Project sebagai nama usaha harapannya menjadi proyek kebaikan bagi siapapun yang ada di dalamnya. Kemudian Biru Creative Hub harapannya proses kreatif yang kami jalankan di Biru Creative Hub bisa menjadi kebaikan untuk siapapun yang ada di Circle Biru dan bisa menebar manfaat lebih luas lagi ke dalam komunitas gitu. Sebagai anggota komunitas kita dituntut untuk memiliki 3 hal. Pertama, kecerdasan personal. Tanpa kecerdasan personal kita tidak bisa berprestasi, dan tanpa kecerdasan personal kita akan sulit untuk memimpin, baik itu memimpin diri sendiri dan orang lain. Karena menurut kita bisnis adalah soal kepemimpinan, bisnis adalah soal manusia. Manusia bisa bergerak dengan adanya proses kepemimpinan. Jadi kecerdasan personal menurutku satu hal yang harus dimiliki oleh siapapun yang bergabung dalam komunitas. Yang kedua adalah kecerdasan sistemik atau kecerdasan pengelolaan usaha, pengelolaan proyek. Nah, ini kemampuan berikutnya setelah punya kecerdasan personal. Kecerdasan mengelola meliputi 4 hal, ada pengelolaan produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah kecerdasan komunal, di mana puncak dari proses pendampingan harus bervisi pada kader-kader yang mempunyai perhatian terhadap arah komunitas atau visi komunitas ke depannya. Saya lahir dengan privilege, alhamdulillah, gua bisa menyelesaikan kuliah, kemudian punya beberapa prestasi dan selama kuliah memiliki beberapa benefit yang hari ini bisa dirasakan. Tapi menurutku ada satu hal yang penting yang nggak bisa kita dapatkan di proses perkuliahan atau di proses pendidikan tinggi yang ada di Indonesia saat ini adalah proses membangun empati. Nah, menurutku salah satu hal yang paling aku rasakan ketika menjadi anggota komunitas adalah proses membangun empati dari diri sendiri, kemudian berempati kepada orang lain, yang ini merupakan salah satu kecerdasan ketika kita akan membangun bisnis. Jadi ketika nanti kita punya usaha, kita punya karyawan, ada SDM-SDM yang kita kembangkan, kita tidak bisa semena-mena dan menjadi seorang yang dalam tanda kutip bosi, tetapi memiliki empati yang bisa menumbuhkan orang lain di sekitar kita. Harapannya makin banyak orang atau makin banyak kader yang bisa didampingi secara kuantitas, tapi juga kita ingin kader-kader yang kita dampingi memiliki kualitas personal yang baik, bisa punya kemampuan pengelolaan usaha yang baik, dan perhatian terhadap nilai-nilai dan visi komunitas ke depannya. Jadi harapannya makin banyak usaha, makin banyak orang yang didampingi, usahanya makin berkembang secara kuantitas, secara omset, juga berkembang secara sumber daya manusianya. Untuk teman-teman yang lain, proses membuat usaha itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Jadi panjang prosesnya. Jadi setiap proses menurutku ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada ilmu, ada proses-proses yang pasti sulit ya. Kita nggak bilang bahwa bikin usaha gampang terus kita punya nama dan lain sebagainya. Ini proses membangun usaha pasti sulit gitu, pasti ada naik turunnya. Kita membangun usaha selalu punya kanalisasi kalau bisnis ini tidak berhasil harus seperti apa. Dalam prosesnya tentunya satu hal yang bisa kita lakukan adalah terus berjalan, terus berproses. Jangan pernah skip proses apapun yang ada di komunitas dalam proses membangun usaha, dalam proses berukhuwah atau membangun persaudaraan.